Ya, Ayat iya, tapi itu, tapi ayat teknologi robot itu rupanya ya di situ udah dijelasin ini exciting loh, excited loh iya, makanya sudah teknologi banyak mereka. robot-robot diciptakan itu ya dari sana. Iya, ini Barat nggak tahu ini ayat ini, nggak bisa belum belum ketemu relevansi, nggak tahu ayat ini ada hubungannya sama prinsip apa arsensi prinsip ketidakpastian gelombang cahaya materi. Yo, contoh. Ya, makanya kan Al-Quran itu kan sepanjang zaman Mas. Iya, iya betul. Terus kalau Jadi sampai Rasul itu udah bisa bisa menerjemahkan sesuatu yang terjadi sekarang dengan perumpamaan yang dia sampaikan 1500 tahun lalu itu kan ya berarti Islam itu benar, Nabi Muhammad itu benar, Al-Qur'an itu benar meskipun banyak versi. Harusnya kan nah lah itu udah iya. ada banyak banyak inilah itu udah beda ranah lagi. Nggak mau ke situ aku. Menafsirkan. Dan nanti kalau kalau aku ketemu sesuatu yang kontradiktif dengan atau inkonsisten apa namanya inkonsistensi teori sama bukti fakta di ini ya mungkin udah selesai apa namanya ya nggak berlaku lagi gitu loh. Idealnya untuk evolusi kita itu ya mengarah ke tiga filsafat ilmu itu. Kita punya kecerdasan ilmiah, kita punya eh, penguasaan metafisik, dan kita punya akhlak budi pekerti yang baik lah. Karena kalau kita menguasai dua-duanya itu akhlak kita nggak bagus ya ujungnya kehancuran. Apalagi ya? Apalagi? Ilmiah, metafisika, spiritual yang tinggi. Itu di sosok Nabi ada. Aku kapan-kapan mau jelasin ini secara apa ya? Secara biar kayak ilmuwan bener-bener gitu. Ini kan ngomongnya masih belepotan. Tapi yang bikin memperkuat pemahaman aku itu ya ternyata di dalam satu surat itu sudah banyak kali penjabaran seluas peradaban sekarang ini. Dari roket, komputer, apa semua kayak teknologi kita bisa telepon, kita ngomong gini aja nggak ada delay kan? Itulah namanya entanglement tadi itu, keterikatan. Itu melebihi kecepatan cahaya. Rokok entek. Cek. Oke. Menerjemahkan, menafsirkan, kita lihat. Nanti saya lihat dulu nih. Yang tidak tembus. Di dalamnya ada pelita besar. Ini sumber cahaya. Pelita itu di dalam tabung kaca. Oh, oke, Di. Ini dari sini kita urus Dari dulu. sumber cahaya ada namanya cahaya asli. Cahaya asli.
ini adalah lubang misalnya kan, ada tabung kaca, dalam tabung kaca di situ kalau tetap konotasinya itu pelita, terus dia api, terus dia dalam tabung kaca yang tidak tembus, otomatis dia nggak nyala ya kan. Bukan ini bagian bintang nyala yang berkilauan seperti mutiara. Jadi nyala pelita dalam tabung kaca itu aja udah bertentangan dengan hukum alam kan. Kalau pelita itu pasti butuh oksigen. Itu dalam tabung kaca dan lubang dalam tabung kaca yang tidak tembus. Terus nyalanya itu berkilauan seperti bintang. Ya kan? Minyaknya hampir menerangi, walaupun tidak tersentuh api. Ini penjelasannya itu udah jelas, tidak ada sentuhan api, tidak ada, karena api memang butuh oksigen kan, tidak masuk akal. Terus kemudian cahaya itu dibolak-balik melalui kaca ini sehingga cahaya yang keluar adalah cahaya yang terbalik. Cahaya terbalik. Fungsi yang lain dari kaca ini adalah menjadikan cahaya yang melewatinya menjadi berwarna-warni. Ya, berwarna-warni spektrum cahaya, Pak. Spektrum cahaya. Juga bahwa cahaya ini merupakan titik fokus. Artinya siapa yang mampu menembus cahaya ini lalu melihat ke kaca ini, kaca atau dikiaskan juga dengan air yang misalnya tadi membolak-balik cahaya dari yang nampak cahaya di sini adalah cahaya terbalik yang dikiaskan dengan lurus, di sini lamalisnya terbalik. Oke. Nah, sedangkan yang ini udah bisa saya jawab tadi kan, kita bandingkan dengan ini, kita baca pelita di dalam tabung kaca yang bagian bintang. Jadi apakah nyala pelita yang dari minyak zaitun itu bisa menyala seperti kiloan bintang terang putih? Kan enggak. Apalagi dia di dalam tabung kaca yang tidak tembus, nggak ada oksigen. Ya kan? Nah, ini pendapatku aja, tidak ada oksigen dan misalnya hampir pokoknya ini tidak ada bersentuhan dengan namanya api, enggak. Udah jelas kejap tidak ada sentuhan dengan api karena udah nggak mungkin. Terus kalau ya prinsip kerjanya untuk mendapatkan cahaya terang berkilauan di dalam tabung kaca itu ya energi elektromagnetik dari dinamo listrik menerangi tidak tembus cahaya di atasnya berlapis. Ini spektrum cahaya nanti saya jelaskan di itu penafsiranku yang mungkin lebih ya, perumpamaan prinsip kerja lampu pijar. Ya kalau buatku sih nggak aneh sih kalau seorang rasul mempunyai
pandangan ke masa depan, memberi contoh yang untuk di zamannya itu tidak mungkin bisa diterima, yang bisa menjawab, yang bisa menjelaskan ya kondisi sekarang, peradaban sekarang. Perumpamannya prinsip kerja lampu pijar, neon, bohlam, yaitu material benda hitam, elektroda, filamen dalam tabung kaca. Kalau ini memang nggak harus bersentuhan dengan oksigen. Kalau ada oksigen ya filamennya kebakar. Yang mendapatkan energi elektromagnetik yang berputar bergetar frekuensi tidak di timur, tidak di barat, oleh mesin diesel bahan bakar biosolar itu. Hingga menghasilkan cahaya putih yang bertanya cahaya berlapis-lapis. Nah, spektrum cahaya itu lebih masuk akal, dan banyak kali ramalan-ramalan dia pandangan tentang ke masa depan. Ini suatu mukjizat juga, suatu kelebihan yang tidak mungkin ada pada manusia biasa. Kita lanjutkan. Oke, penjelasan ilmiahnya adalah elektron ini inti atom yang tereksistasi oleh energi elektromagnetik dari proses transisi elektron kembali ke inti dan menghasilkan emisi foton yang bersifat partikel paket-paket energi pada pola frekuensi itu efek listrik. Dari sini semua peradaban teknologi itu berasal. Yang ilmiah ya karena aku kurang ilmiah ya, karena aku tahu teknologi ini lebih masuk akal untuk peradaban sekarang. Ya, semua teknologi yang kita nikmati sekarang ini ya berasal dari pemecahan cahaya yang disebut foton, paket-paket energi. Nanti aku coba jelasin deh. Udah, kita ulang dulu ini. Rokok entek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik. Suaramu kecil kali deh. Enggak. Wes, Lu di mana? udah. Lu Di bangun rumah ini. bangun tidur ya? Enggak. Lu kenapa ngajak orang puyeng terus? Itu aku asal jawab aja lu. Belum detail lah, maksudnya ya untuk sementara seperti itu. Ya kan namanya versi aku. Iya, Yang tak penting apa-apa. iya keren, maksudnya itu kita itu bisa sharing, bisa bertukar pendapat, bisa saling mengcompare penafsiran, ya kan? Saling Iya. mana yang salah, mana yang benar, mana mungkin kan bisa saling mengisi.
Ya karena aku nggak paham, ya nggak paham agama juga, nggak. Jadi tetap sementara aku kait-kaitkannya ke ini, Hmm. ke ilmiah. Itu di apa, di mana ya, di Bandung. Di Bandung itu ada ahli fisika nih. Ahli Fisika dia ya ahli fisika ya, dia dosen juga. terus selama ini apa yang diinin? Ya dia ya kalau bercerita masalah ilmiah, ada masalah ini ya dia paham semua gitu. Ya dia bisa jelasin korelasinya yang berhubungan sama ayat-ayat Iya, Al-Quran. iya. Ya bagus. Benar. Karena aku mau nyoba paling enggak apa ya, pemahaman alternatif yang selama ini kan banyak yang mengarahnya itu ke spiritual religius, hubungan manusia sama Tuhannya. Nah, ini dengan data-data yang aku kumpulkan, mencoba mengumpulkan semua pemahaman ini yang sepengetahuan aku, yang bisa aku pahami, aku coba untuk menerjemahkan. Ya ini tadi versi aku. Jadi ya pemahaman-pemahaman itu aku melihat ya karena dia itu sosok manusia pilihan, solid, toladan sebagai nabi dan rasul. Kalau dia bisa memberi perumpamaan sesuatu yang melampaui zamannya, itu kurasa sangat-sangat wajar gitu kan untuk. Jadi dia suatu apa ya, manusia sempurna. Iya bener. Ya kan pasti sempurna, nabi kok. Dan Ya, ternyata kalau dia bisa memberi perumpamaan 1000 tahun lalu itu menjelaskan inti semua cahaya itu ya apa yang terjadi di masa depan sekarang ini. Makanya dia ambil perumpamaan, dia itu menjelaskan prinsip kerja lampu pijar dengan energi dari elektromagnetik dalam tabung kaca hampa udara. Di situ terjadi proses ya elektromagnetis. Terus di situ jadi secara keseluruhan surat itu nggak bisa diartikan satu-satu. Jadi dia dibaca dulu semua, baru dianalisa, dikait-kaitkan dengan kayak dia tidak melibatkan api secara harfiah dengan bahan bakar minyak zaitun. Itu kan nggak mungkin membentuk suatu pencahayaan yang seperti bintang berkilau. Itu kan apa ya, kayak terang benderang laser atau ya itu kan bisanya apalagi diperkuat lagi dengan dia di dalam lubang yang tak tembus dengan pelita di dalam tabung kaca. Itu sesuatu prinsip kerja hukum elektromagnetik. Jadi satu filamen yang teraliri energi dari elektromagnetik, terus atomnya tereksitasi, dia berubah warna sampai mengeluarkan emisi berbentuk cahaya. Ini sakit kepalamu, Dik. Dan ya ternyata bukan. Jadi gini, maksudku tuh gini.
Jadi untuk menerjemahkan satu ayat Al-Qur'an, Le, Heeh. jadi harus ada di situ namanya subjek dan objek. Iya, Terus itu nanti masih panjang, panjang itu hubungannya itu. Ada contoh lah, terus tindakan dari Rasul sendiri, pernah ada kisahnya. Jadi itu masih belum intinya. Intinya itu pas dia di surat itu menyebut cahaya yang berlapis-lapis itu, boom. Itu buat aku sesuatu banget itu. Itu kan spektrum cahaya. Spektrum cahaya itu kan energi elektromagnetik itu yang berfrekuensi tertentu itu membentuk suatu cahaya yang nampak dengan frekuensi sekian, cahaya jenis ini gamma atau sinar X dengan frekuensi sekian, terus cahaya yang nampak, cahaya yang berlapis-lapis tuh kayak pelangi itu cahaya yang bisa diterjemahkan oleh mata. Padahal yang banyak teknologi yang bisa ditemukan sekarang ini berbasis sama cahaya-cahaya tidak nampak. Itu cuman getaran energi dengan bentuk pola berapa nanometer itu yang jadi sinar gamma, sinar ultraviolet, sinar UV, apalagi ya, microwave itu, terus gelombang radio. Nah di situ itulah intinya yang mau aku sampaikan ini dari segala macam sumber yang aku pahami. Karena untuk di teknologi itu aku paham prinsip kerjanya, dari adaptor ke stabilizer ke mungkin ya kalau mau di suara ya preamp, ampli, bla bla bla. Kalau di komputer ya ada prosesor, ada RAM, ada banyak. Tapi prinsip utamanya itu ya cuman arus yang putus nyambung atau ya jenis getaran jenis ya. Makanya di situ ada disebutkan tidak di timur, tidak di barat. Itu kan berarti kan nggak bisa di ini. Pokoknya dia yang sesuatu yang bergerak terus. Satu yang mati hidup. Terus direkayasa lagi dengan bit. Jadi pola 8 bit, 16 bit. Jadi satu pola itu ada hidup mati, mati hidup. Nah gitu, sejumlah 8, terus bervariasi lagi sampai miliaran. Itu menjadi bahasa macam-macam, dari bahasa mesin, dari bahasa perintah, gerak, dari macam-macam itu. Makanya teknologi yang bisa dipecahkan karena penemuan prinsip dualisme cahaya yang bisa bersifat materi, bisa bersifat gelombang, itulah inti dari peradaban ini. Dan itu kalau dijelaskan lagi paling dasarnya itu satu materi foton itu, satu gerakan itu dengan pola tertentu dia membentuk suatu ikatan namanya quantum entanglement. Itu agak susah juga, itu namanya superposisi. Dia nggak bisa diprediksi keberadaannya sebelum kita mengukurnya. Jadi apa yang kita lihat ini ya karena kita lihat jadi ada. Agak susah memang. Aku tuh maksudnya ke situ. Kayak ada contoh kisah perang Kandak di zaman Nabi. Dia bisa merubah materi yang cuman satu bakul ya, pokoknya makanan yang cuman sedikit itu kalau untuk 10.000 orang nggak, secara ilmiah nggak cukup, nggak bakalan. Tapi karena dia punya ini bisa untuk 10.000 orang. Kalau Nabi sendiri memang banyak yang bisa dia lakukan yang tidak masuk akal, itu kan banyak. Kayak dia mukul batu sekali pukul hancur gitu kan. Dia meramal banyak kali, bisa ya nanti Islam akan terpecah 73 golongan nanti, kayak perjanjian apa itu yang entah
orang Quraisy sama ini nanti suatu saat pasti mereka berkhianat. Kayaknya dia tahu gitu loh, makanya di posisi dia unggul kok malah sifat melunak, padahal dia tahu kejadiannya itu nanti dia mau berkhianat. Jadi malah dia bisa menguasai wilayah itu tanpa harus jatuh korban. Pokoknya dia banyak lah, aku tahunya kan cuma sedikit. Kayak perjalanan Isra Mi'raj itu kan ya perjalanan teleportasi apa namanya. Iya, ini kan balik lagi, ini versi aku tadi tuh. Iya. Jadi di sosok nabi itu ya memang sosok yang udah ideal, dia itu menguasai supranatural, spiritualnya, akhlaknya bagus, terus dia pun ya cerdas, bikin ya pokoknya untuk kecerdasan nyata, ilmiah, metafisika, spiritual yang tinggi. Itu di sosok nabi ada, dan levelnya tinggi. Terus yang aku usung itu kan dari dulu ya itu tiga filsafat. Jadi idealnya untuk evolusi kita itu ya mengarah ke 3 filsafat ilmu itu. Kita punya kecerdasan ilmiah, kita punya penguasaan metafisik, dan kita punya akhlak budi pekerti yang baik lah. Karena kalau kita menguasai dua-duanya itu akhlak kita nggak bagus ya ujungnya kehancuran. Apalagi ya? Apalagi? Karena contoh kisahnya ada, terus ada kontradiktifnya pun ada. Yang di Joko Tarub sama Nawang Wulan tuh ya karena Joko Tarub buka tutup pancinya itu kan ada intervensi kesadaran realitas. Jadi langsung ya sebutir beras itu ya cuman nggak jadi semangkok nasi, sepanci. Itu udah contoh apa ya, contoh yang jadi sama contoh yang nggak jadi, superposisi tadi itu. Nah yang versi barat menemukan teori sifat dasar cahaya itu ya prinsip ketidakpastian tadi itu, bahwa sesuatu yang nyata ini ternyata di subatomik itu nggak ada, kosong, cuman getaran energi. Nah itulah tujuan kita supaya bisa mengolah energi ini, bisa memanipulasi. Itu gimana caranya? Misalnya kayak besi ini susunan atomnya kayak mana, tembaga kayak mana, ininya kayak mana, terus bisa bereaksinya sama kita itu bagaimana. Nah kurasa kalau kita bisa tinggal di situ aja yang belum bisa kita lakukan. Aku udah ngasih ini apa namanya, clue. Aku kapan-kapan mau jelasin ini secara apa ya, secara biar kayak ilmuwan bener-bener gitu. Ini kan ngomongnya masih belepotan. Tapi yang bikin memperkuat pemahaman aku itu ya ternyata di dalam satu surat itu sudah banyak kali penjabaran seluas peradaban sekarang ini, dari roket, komputer, apa semua, kayak teknologi kita bisa telepon, kita ngomong gini aja nggak ada delay kan. Itulah namanya entanglement tadi itu, keterikatan. Itu melebihi kecepatan cahaya. Jadi rupanya
semua ini ya ahlinya satu. Kita ngomong ini kan kayak kita ngomong depan-depan ya, padahal kita jaraknya jauh. Terus lewatnya mana? Ya cuman getaran. Getaran frekuensi yang berpola sama. Terus itu ya frekuensinya ya di frekuensi gelombang radio tadi. Dia ada kok pilah-pilahnya dari gamma, dari sinar X, dari UV, itu ada. Nanti ku jelasin. Tapi kalau ini terlalu detail nanti. Jadi sementara ya itu karena aku nemu koneksitas korelasi sama semua yang terjadi di peradaban sekarang ini, ya itu aja yang bisa aku ini bisa aku simpulkan, dan itu ya cuman pendapat pribadi. Disclaimer dulu. Iya. Ya makanya kan Al-Quran itu kan sepanjang zaman. Iya betul. Terus kalau sampai Rasul itu bisa menerjemahkan sesuatu yang terjadi sekarang dengan perumpamaan yang dia sampaikan 1500 tahun lalu, itu kan ya berarti Islam itu benar, Nabi Muhammad itu benar, Al-Quran itu benar, meskipun banyak versi. Harusnya kan ya itu udah ada banyak inilah, itu udah beda ranah lagi. Nggak mau ke situ aku. Sepanjang zaman. Jadi orang mengartikan sesuatu itu berdasarkan ilmunya, ilmu dasarnya, ya kan begitu. Iya, itu kan petunjuk. Cuman ya, kan tetap manusia ini banyak penafsiran sesuai perkembangan pemahaman, ya nanti berbeda lagi. Banyak yang masih harus dipecahkan di dalam Al-Quran itu. Jadi kalau menurutku itu gini loh, satu ayat itu menjelaskan ayat sebelumnya atau menjelaskan ayat sesudahnya loh. Jadi ayat itu saling berkait-kaitan gitu loh. Jadi semua itu harus secara kafah, secara keseluruhan, nggak bisa dipotong-potong. Jadi kalau di ayat An-Nur itu 35 itu menjelaskan manusia, Le. Iya. Ya kan tadi dah dibilang itu ini biarin Marley menafsirkan. Dan nanti kalau aku ketemu sesuatu yang kontradiktif dengan atau inkonsistensi teori sama bukti fakta di ini, ya mungkin udah selesai, ya nggak berlaku lagi gitu loh. Jadi ya itu yang tak maksud itu menceritakan manusia, itu menceritakan diri manusia di dalam diri manusia, bukan di dalam robot itu gitu loh. Kan tadi kan disclaimernya gini. Ini aku nyoba menafsirkan ke ranah yang aku kuasai. Aku ngerti dengan pemahaman yang nggak seberapa ini. Nggak apa-apa, biarin aja. Terus ini penafsiran versi Marley. Ya udah. Iya. Iya benar. Ya aku tuh terbuka. Aku aja yang tadi lu iniin kan, ya aku serap semua sampai sakit kepalaku. Iya, yang tak maksud itu kan kita ini bukan menceritakan robot gitu loh. Ya, iya, tapi teknologi robot itu rupanya ya di situ udah dijelasin, ini exciting. Loh iya, makanya sudah banyak robot-robot diciptakan itu ya dari sana. Iya, ini Barat nggak tahu ini ayat ini. Nggak bisa belum ketemu relevansi, nggak tahu ayat ini ada hubungannya sama prinsip arsensi prinsip ketidakpastian gelombang cahaya materi. Yo, contoh kayak pesawat
pesawat itu kan ngambil dari buruk dong. Ya. Pesawat itu kan ngambil dari buruk. Iya. Malah lebih tinggi UFO itu, buruk Televisi. Itu teleportasi, portal dimensi. Nah, makanya kayak televisi itu kan mengambil dari ceritanya Nabi Isra Mi'raj. Iya. Seperti melihat di dalam TV. Banyak di. Iya. Banyak sekali. Malah yang lebih banyak langsung terbukti secara deskripsi, secara empiris, secara historis, literasi, ya malah lebih banyak. Kayak ya mungkin zaman dulu itu kan penafsirannya sama sekarang tuh beda. Kayak perjalanan Nabi Sulaiman yang perjalanan pagi seperti 3 bulan entah berapa itu kan ya kayak naik pesawat itu dia, atau naik dengan menundukkan angin, ya kan? Aku kepotong-potong ininya. Itu kan suatu wahana yang punya kemampuan terbang kecepatan tinggi. Tapi kan kita nggak bisa jelasin zaman dulu itu apa. Kalau sekarang kan gampang, karena deskripsi itu sekarang udah bisa dideteksi gitu. Ada banyak laporan, ada banyak ini, terus kayak dia bisa membangun bangunan tinggi, terus ada apa itu bentuknya seperti piring dengan api di bawah yang tetap. Jadi api itu ngikutin apa periuk itu kan kayak sumber tenaga, ya mungkin UFO, mungkin jet, mungkin pokoknya intinya itu suatu yang nyala api di bawah periuk, apa itu, piring terbang. Kalau aku masih ke situ-situ aja aku nyoba ke ranah yang bisa aku terjemahkan, itu udah cukup. Nah, nanti kalau udah ke situ ini, nah, barulah ini gimana? Masih ke ranah-ranah ini ecek-ecek, ranah. Iya. Iya, lanjut gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Malah memperkaya kasanah kegilaan. Keren sih. Cuman tidak menutup kemungkinan ini, aku tetap menerima ini mungkin kesalahan gitu loh. Tahu kan? Bukan kebenaran mutlak. Nggak masalah. Lah iya. Nggak masalah. Intinya kan di situ. Nanti aku bikin itunya lah. Ya paling enggak kita tahu ini benar ini salah, atau ini bikin rusuh, atau ini nambah kasana alternatif pemahaman. Ya paling enggak kan harus diposting atau dibikin, ya gitu-gitulah. Ya udahlah, aku lupa, belum makan, lapar aku. Berapa jam kita telepon? Iya. Aku. Ya wis. Oke. Nanti muntah kepalaku deh. Iya. Iya wis, banyak PR-mu iku ya wis. Iya. Oke. Suwun. Oke. Ya. Sekarang, kalau partikelnya saja adalah sesuatu yang abstrak, kecuali kita melihatnya, maka konsekuensinya alam ini tidak pernah bisa kita lihat secara objektif. Sesuatu itu nyata karena kita melihatnya. Jika tidak, sesuatu itu bisa dibilang tidak nyata. Einstein sendiri sulit menerima kenyataan ini, sampai berkata, apakah bulan tetap di sana ketika kita tidak melihatnya? Sedangkan Niels Bohr, yang dikenal sebagai bapaknya mekanika kuantum, mengatakan, semua yang kita sebut nyata berasal dari sesuatu yang tidak nyata. Tuhan tidak bermain dadu. Einstein stop memberitahu Tuhan apa yang harus dilakukannya.